Halo guys, kenalin aku Hasna Uliana Fis. Di sini aku bersama Aku Lila Ulfa Sevendari. Aku Marcelinda Ayu Tiara Pramesti Fiatmoko Putri. Dan saya Jasmine Kalista Mana. Kita dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang tata cara pembuatan sediaan suspensi. Sebelum itu, kalian harus tahu apa sih arti dari suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Zat yang terdispersi harus halus, tidak boleh cepat mengendap, dan bila digocok perlahan-lahan, endapan harus segera terdispersi kembali. Setelah tahu artinya, gak usah lama-lama. Yuk sekarang kita masuk ke cara pembuatannya. Pada resep suspensi, bobot bahan obat dan bahan obat yang diperlukan yaitu asam salisilat 2%, propilen glikol 3%, NaCMC 0,1%, nipalgin 0,2%, aquades hingga 100%. Dan MF suspension yang berarti buat dan raciklah suspensi, AIN 80 mili yaitu buatlah sampai 80 mili, dan SUE yang berarti pemakaian luar. Yang pertama, asam salisilat sebanyak 2% dikali dengan 80 gram menghasilkan 1,6 gram. Yang kedua, propilen glikol sebanyak 3% dikali dengan 80 gram menghasilkan 2,4 gram. Yang ketiga, NaCMC sebanyak 0,1% dikali dengan 80 gram menghasilkan 0,08 gram. Yang keempat, nipagin sebanyak 0,2% dikali dengan 80 gram menghasilkan 0,16 gram. Yang terakhir, aquades sebanyak 100% dikali dengan 80 gram menghasilkan 80 gram. Lalu, 80 gram dikurangi dengan semua bahan. 1,6 ditambah 2,4 ditambah 0,08 ditambah 0,16 menghasilkan 75,76 gram. Semua bahan dikali dengan 80 karena di dalam resep tercatat DAIN 80. Langkah awal yaitu dengan menimbang semua bahan. Timbang asam salisilat sebesar 1,6 gram. Jangan lupa ya dialasi dengan kertas perkamen. Untuk cara memindahkan asam salisilat ke atas kertas perkamen yaitu dengan menggunakan sendok. Timbang dengan hati-hati ya, sampai sesuai dengan berat yang diinginkan. Setelah itu, timbanglah propilen glikol dengan menggunakan cawan. Pastikan timbangan dalam keadaan netral atau di angka 0 ya sebelum penimbangan bahan dilakukan. Kemudian, timbang 2,4 gram propilen glikol dengan menggunakan cawan. Timbang juga bahan lainnya seperti 75,76 gram aquades, 0,08 gram NaCMC, dan 0,16 gram nipagin. Setelah itu haluskan asam salisilat dengan kecepatan konstan dan searah. Pastikan asam salisilat sampai halus ya. Ulangi sampai asam salisilat benar-benar halus. Tambahkan propilen glikol. Sembari melakukan pembuatan campuran, panaskan air di dalam cawan sampai mendidih. Air ini akan digunakan untuk mengembangkan NaCMC. Air yang digunakan untuk mengembangkan NaCMC sebanyak 0,16 gram. Tambahkan nipagin, aduk hingga homogen. Jika air sudah mendidih, kembangkan NaCMC dengan menuang air ke dalam mortir. Kemudian NaCMC diaduk dengan cepat dan kuat. Tambahkan NaCMC yang telah dikembangkan. Aduk hingga homogen ya teman-teman. Untuk pembuatan suspensi ini terbentuk suspensi yang berfungsi sebagai obat antiskabies. Yang dihasilkan adalah sekitar 20-25 mili. Ukuran ini tidak mencukupi dengan ukuran yang ada di resep. Seharusnya ukurannya adalah 80 mili. Etiket yang dipakai adalah etiket berwarna biru karena
untuk penggunaan topikal. Sediaan ini merupakan sediaan gagal karena NACMC yang dikembangkan itu tidak berhasil. Setelah mengetahui tata cara pembuatan suspensi, yuk simak tata cara pembuatan suppositoria. Sebelum itu, kenalin namaku Fariha Amalina. Nama saya Faik Nazif Batullah Mukti. Nama saya Maria Zede Fatimah Lemusabia. Dan aku Fatimah Nur Hasanah. Kalian harus tahu dulu apa sih suppositoria itu? Suppositoria merupakan obat padat berbentuk kerucut atau peluru yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui anus atau rektum, uretra, atau vagina. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat suppositoria yaitu paracetamol sebanyak 250 mg, PG 400 sebanyak 75%, dan PG 4000 sebanyak 25%, MF subDTV yang mempunyai arti campur dan buatlah suppositoria sebanyak 5, dan SPRN UC artinya digunakan seperlunya. Aturan pakai sudah diketahui. Jangan lupa tiap penimbangan bahan dilebihi sebanyak 10%. Untuk perhitungan resep suppositoria, paracetamol yang bobotnya 250 mg karena diminta 5 sehingga kali 5 dengan 1250 mg dan ditambah 10% kan. 1250 tambah 10% dari paracetamol itu yaitu sama dengan 1,375 gram. Nah, untuk selanjutnya basis suppositoria itu kan 2 gram kan, terus diminta 5 kali 5 sama dengan 10 gram. Untuk bobotnya sendiri nanti bobot suppo dikurangi zat aktif, jadi nantinya 10 dikurangi 1,375 gram sama dengan 8,625 gram. Untuk PG 400 nya karena pada resep diminta 75% sehingga basis suppositoria yaitu 8,625 dikali 75% kemudian ditambah 10% sehingga didapatkan hasil PG 400 ialah 7,11 gram. Untuk PG 4000 nya 25% kali 8,625 sama dengan 2,15 gram dan ditambah 10% zat tambahan yaitu jadinya 2,37 gram. Dalam membuat resep suppositoria, hal yang pertama kali dilakukan ialah pastikan bahan-bahannya telah terpenuhi seperti neraca, penangas air, pengaduk, dan cawan. Setelah itu siapkan bahan-bahan seperti paracetamol, PG 400, PG 4000 kemudian ditimbang pada neraca dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur penimbangan. Selanjutnya PG dicampurkan dan digerus sebelum dibawa ke penangas air. Kemudian timbang PG 400 dan PG 4000 dimasukkan dalam cawan dan dileburkan di atas penangas air. Saat meleburkan kedua bahan tersebut, sang praktikan diusahakan sambil mengaduk kedua bahan tersebut agar dapat melebur dengan maksimal. Setelah terlihat melebur, tambahkan paracetamol pada kedua campuran bahan tersebut. Kemudian dituang dalam cetakan suppositoria. Dimasukkan ke kulkas, ditunggu hingga dingin. Kemudian masukkan dalam wadah dan diberi etiket. Manfaat dari suppositoria yang kami buat adalah sebagai anti nyeri dan pereda panas yang berasal dari bahan aktifnya yaitu paracetamol. Lalu untuk etiket yang digunakan pada sediaan ini adalah etiket berwarna biru. Sediaan suppositoria yang kami buat tidak berhasil dikarenakan seharusnya di dalam resep kami membuat suppositoria sejumlah 5 buah tetapi kami hanya menghasilkan 2,5 suppositoria.
Sekian video presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kurang atau kesalahannya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.